keluarga aku tuh nggak pernah maksa ya gitu, kayak kamu harus berhijab gitu kan. Aku ngerasa ibadah itu tuh bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Kok gue pakai hijab jelek banget ya, apa gue buka aja ya? Ada banget kayak inner voice tuh kayak gitu. Semoga istiqomah ya. Istiqomah tuh artinya semoga hatinya tuh ditetapkan, hatinya tuh dibikin konsisten untuk melakukan ini. Nempel semua baju kayak gitu Iya. kan. Jadi This is Life as Modern Women. Bersama saya, Bianca Belnadia, as your podcast host. Hai fam, thank you so much udah datang hari ini. Pastinya kita nggak sabar untuk mendengarkan cerita progres hidupmu. Dari mungkin kamu juga sempat ada krisis identity karena berhijab, dan akhirnya bisa ketemu titik terang lah ya di hidup juga. Jadi nggak sabar ngobrol sama kamu. And maybe you wanna say a little something to our audience to start with? halo, aku Femina Rita, aku seorang wanita, seorang ibu dan juga marketing enthusiast. Nama lu kan kayak narita-naritaan nih. Itu kan kayak bahasa Jepang, airport gitu ya. Jepang. Itu ada hubungannya atau enggak? Fun fact. Oke, fun fact, nggak ada Jepang-Jepangannya sama sekali, 100% Jawa, 100% Javanese gitu ya, not Japanese. Kecuali orang Sunda yang ngomong. Iya, itu plesetan, Ya. boleh lah. Jadi ceritanya tuh waktu nyokap tuh lagi hamil gitu, dia tuh lagi short course ke Jepang gitu. Terus dokternya bilang, Bu boleh nggak sih kalau dikasih nama yang ada Jepang-Jepangnya gitu. Terus nggak tahu kenapa dikasih nama lah airport gitu. Jadi Femina Rita Iya. gitu. Gitu. Oke. Jadi itu bukan nama keluarga tapi memang nama Yes, tambahan lah ya. Yes. I see. Mungkin bisa sharing nggak? Tadi mama short course bisa even ke Jepang. Kamu tuh tumbuh besar di keluarga seperti apa? Dan mungkin pendidikan seperti apa juga? Oke. Jadi kalau keluargaku itu mungkin aku bisa bilang ibu dan bapakku tuh kayak yin and yang gitu ya. Gitu. Jadi ibuku tuh, jadi setelah dia short course ke Jepang gitu, dia tuh lanjut S2 gitu. Jadi aku kayak umur 10 bulan tuh dia lanjut S2 ke US gitu. Terus dia tuh memang tipe orang yang strict banget gitu ya, kayak tiger mom lah ya gitu. Which is sebenarnya understandable karena dia tuh juga dididik gitu ya dari emang keluarga yang strict dan Jawa banget gitu ya. Kayak Jawanya tuh memang masih ada kayak keraton-keratonnya gitulah gitu. On the other side, papaku tuh atau bapakku tuh tipe yang orangnya tuh bebas banget gitu. Jadi apa ya, kayak yang penting kamu itu bisa bertanggung jawab sama diri kamu gitu. Nah, cuma jujur aku tuh ngerasa aku untungnya aku dapetin orang tua yang kayak gitu ya gitu. Yang satu kan strict banget, yang satu tuh bebas banget gitu. Kayak kalau misalnya aku terlalu strict, aku tuh justru bakal nakal gitu loh. Karena ada tendensi anak nakal ya. nggak, maksudnya kayak ada rasa tuh kayak, kalau gue dikekang tuh rasanya pengen malah pengen Ngerebel gitu ya. ngerebel gitu. Jadi kayak ya udah gitu so far. Nah, mamah kan lumayan ambi lah ya, berarti secara edukasi, berarti kerja juga. Itu yang ngedrive kamu sampai hari ini atau bagaimana? Iya betul. Jadi mamahku tuh atau ibu aku ya, aku manggilnya ibu sih gitu. Tipe orang yang apa ya, kayak dia tuh kan dulu ibaratnya pindah dari Jogja ke Jakarta. Dan it wasn't easy for her juga gitu kan, untuk kayak bener-bener mulai kehidupan di Jakarta. So kayak dia cari kerjaan gitu kan, terus dia settle di Jakarta gitu kan. Terus dia tuh dulu sempat cerita bahwa kayak aduh kalau di Jogja kan orang-orang kayak lembut-lembut gitu ya. Begitu di Jakarta tuh harus kayak tough gitu. So again benar, ibu aku tuh kayak kasih contoh ke aku. Selain itu mungkin selain
toughnya dia itu juga the way dia tuh berdiri di kaki sendiri gitu kali ya gitu. Even though dia punya partner, dia punya suami gitu kan, dia tuh kayak gigih aja gitu berdiri di kaki sendiri. Dia mau independent, baik financially maupun emotionally gitu. Terus waktu kamu grow up, aku juga dengar cerita orang tua kamu sempat pisah. Mungkin kamu mau share a bit about that period of your life? Oke. Jadi orang tuaku tuh pisah, mungkin karena again yin and yang ya gitu. Jadi beda banget gitu. Akhirnya berpisah. Itu kalau nggak salah umur aku tuh 19 tahun gitu. To be honest, I'm quite lucky ya, karena at least aku udah kuliah gitu ya. Bukan yang mungkin kayak ada beberapa teman aku yang orang tuanya pisah saat SD, SMP atau SMA yang mungkin lebih goyang ya. Cuma aku nggak bisa bohong juga kalau hal itu juga berdampak ke aku gitu. Berdampaknya apa sih gitu. I just realize role-nya ayah untuk tumbuh kembang anak tuh ternyata agak sedikit berbeda sama ibu gitu. Kalau ibu yang nggak ada gitu kan, kayaknya since day one tuh udah kerasa gitu. Karena ibu tuh yang selalu kayak nyiapin day to day kita. Sedangkan ayah itu tuh sebenarnya yang ngebantu kita sebagai anak tuh, grand plan kita tuh apa sih, vision hidup kita, visi tuh hidup kita tuh mau kemana gitu. Nah di situ waktu aku kuliah tuh aku ngerasa kayak aku hilang arah gitu. Aku sampai pada titik kayak ini tuh gue kuliah buat apa ya gitu. Karena memang aku tipe anak yang kayak kalau aku ngelakuin ini aku udah tahu aku tuh maunya kenapa aku ngelakuin ini, ke depannya mau apa gitu. Nah waktu itu aku kayak aduh aku tuh hilang arah banget. Aku kehilangan sosok seorang laki-laki juga gitu kan. Dan at that time aku juga nggak bisa rely ke ibu aku gitu. Karena kerja full time atau apa? Sebenarnya bukan karena kerja full time ya, tapi yang tadi aku udah bilang ibuku tuh tough banget gitu ya. Tapi jadi emotionally nggak available atau gimana? Yes, jadi that it was the very first time I see my mom crying in front of me gitu. Jadi kayak dia bilang aduh ibu nggak kuat nih gitu. Intinya dianya udah hancur, lu mau hancur ke dia juga gimana gitu, nambah-nambahin beban gitu ya. Betul. Jadi waktu itu aku tuh kayak ada rasa lonely karena aku juga nggak bisa kemana-mana, ke temen juga nggak bisa gitu kan, ke bapak juga nggak bisa, ke ibu juga nggak bisa gitu. Tapi akhirnya aku mikir gini sih, kayak kondisi ini tuh bukan salah aku. Kondisi ini tuh adalah sesuatu yang aku nggak bisa kontrol gitu. Tapi akan menjadi salah kalau aku menanggapinya dengan hal yang salah gitu. Jadi itu umur 19 tahun kok wise banget. Gak tau ya, aku sih kalau aku tuh dewasa sekali untuk anak 19 tahun ya. Dulu sih kalau aku sih ngerasanya jujur agak minder sih gitu. Karena dulu aku ngekos kan bareng sama temen aku. Terus tiap minggu temen aku ini dijemput sama orang tuanya. Jadi aku tuh rasanya sedikit agak minder gitu gitu kayak aduh I wish family aku lengkap gitu kan. Jadi aku bisa diantar jemput gitu kan, diperhatiin sama orang tua aku gitu. Tapi ada titik balik di mana waktu aku kesepian banget, aku ngerasa kayak this should not be something yang bikin aku lemah gitu. Tapi justru motivasi aku gitu. Kayak kalau aku bisa menghadapi ini gitu, aku akan go to next level gitu. Jadi waktu itu aku akhirnya kayak jujur itu kayaknya semester 3 kuliah gitu. Dan di semester 3 tuh IPK aku tuh paling jeblok di antara, nggak jelek banget sih gitu, tapi jeblok lah di antara semester-semester yang lain. Dan yang aku pelajarin adalah life lesson di mana aku tuh bisa bounce back gitu. Jadi kayak skill bisa bounce back itu dengan keadaan yang mungkin aku bilang lowest point aku pertama kali ya dalam hidup, itu kayaknya mungkin sesuatu yang bisa aku dapetin sampai sekarang gitu. I see. Terus waktu itu berarti itu masa-masa kuliah, one of your lowest point. And then kamu apakah udah selalu megang religi gitu atau ibadah kamu
untuk go through that period atau gimana? How do you discover your ibadah throughout your mungkin adolescent year ya? Oke. Jadi kalau soal ibadah, keluarga aku tuh nggak pernah maksa ya, gitu. Kayak kamu harus berhijab gitu kan. Tapi keluarga dari Muslim seperti apa kayak? Iya, dua-duanya Muslim. Jadi ya Muslim pada umumnya lah ya, bukan yang kayak, maksudnya bukan yang kayak strict banget gitu ya. Cuma kayak ya kita sholat, maksudnya orang tua aku juga mencontohkan sholat gitu, mengingatkan sholat, udah sholat apa belum gitu. Tapi to be honest, untuk ibadah itu kayak kemauan dari diri aku. Kenapa? Karena aku ngerasa ibadah itu tuh bukan Tuhan yang butuh kita gitu, tapi kita yang butuh Tuhan gitu. Setiap kali aku sholat atau beribadah, aku tuh ngerasa kalau HP gitu ya tuh kayak di charge gitu. Kayak beneran kayak kadang-kadang tuh kayak waktu kita berkehidupan gitu, kayak banyak banget distraksi gitu. Dan aku tuh ngerasa saat aku sholat itu adalah waktu hening aku, waktu aku untuk kayak bersama diri aku, dan aku tuh kayak finally find someone yang bisa aku ceritain. Dan ibaratnya kadang kalau kita cerita ke manusia, kita suka takut ya gitu, kayak aduh nanti orang ini berpikir apa sama kita. Tapi dengan Tuhan gitu, kayak dia nggak pernah ngejudge kita gitu. Jadi aku kayak jadi kalau dalam Islam gitu, aku tuh kalau sujud terakhir tuh paling lama. Karena emang momen di situ aku benar-benar mencurahkan. Kadang-kadang aduh Tuhan, kayak capek banget nih bagian ini mudahkan dong gitu, atau kayak kuatkan dong, ikhlaskan dong gitu. Dan aku kan memang kenal Femi dari kerja ya, kita kerja bareng. Jadi memang dia tuh anaknya perasa dan sangat amat ekspresif ya. Jadi kayak kalau lagi capek tuh kayak aduh gue capek banget gitu kan. Jadi kayak kebayang banget kalau lagi sholat atau beribadah juga bisa yang kayak aduh gue lagi capek banget nih Tuhan. Betul. Terus mungkin progression dari kamu ya dari kecil suka beribadah, suka sholat, tapi apakah kamu udah selalu berhijab atau masa-masa kuliah terus masa-masa kerja gimana sih? Tentu tidak ya. Again, like semua remaja tuh pengen lah aku terlihat cantik, aku pakai baju yang begina begitu, mengekspresikan diri aku lewat fashion, lewat rambut aku dicat lah, rambut aku di perm ada fase-fase itu ya, rambut aku pixie cut lah gitu, kayak exploring. Ya jujur aku tuh exploring banget sih gitu. Jadi enggak gitu. Cuma ada momen dimana itu di awal 2020 kita semua tahu ya bahwa itu masa-masa COVID gitu. Di situ tuh aku menyadari gitu, kayak dulu kan udah kerja ya gitu, jadi kayak gue udah punya duit gitu kan. Kalau punya duit tuh ada sense of secure-nya gitu, kayak aku secure nih gitu, aku punya uang kok gitu. Tapi momen itu tuh karena ada keterbatasan alat untuk deteksi COVID misalnya, kita tuh nggak punya akses gitu. Mau lo bayar juga nggak bisa. Punya gitu duit kan. Pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya gitu kan. Maksudnya akhirnya di situ aku ngerasa kayak gila ya, kita sebagai manusia tuh sebenarnya kecil banget loh gitu. Kayak Tuhan tuh cuma kasih satu virus gitu kan, tapi seluruh dunia bisa lockdown gitu. Jadi gue ngerasa kayak apalagi yang gue tunggu ya gitu. Kayak lo tuh udah ditunjukin kayak gini, masa masih berpaling sih. Walaupun jujur ya dari segi penampilan hijab, this is not the most optimum, atau kayak bukan hijab yang seharusnya lah ya, mungkin kayak, atau kalau dikasih skor mungkin bukan nilai 10 gitu. Ada ya nilai 1 sampai 10 ya? Ada. Jadi emang kan ada pakemnya ya. Kamu nomor berapa sekarang? Jujur itu tergantung judgmental masing-masing tiap orang punya angkanya masing-masing lah ya. Gitu. Nah, cuma aku pikir sih kayak rather than kayak aku gini ya, kadang-kadang tuh ada beberapa orang yang kayak go big or go home gitu kan, ya kan, yang kayak 0 atau 10 gitu kan, 0 atau 100 gitu kan. Nah waktu itu ada banget momen dimana aku tuh ngerasa pas lagi pakai hijab kok aku nggak menarik ya. Again, disclaimer, aku nggak pernah berpenampilan tuh buat orang lain, even to my partner juga bukan yang kayak gue cantik biar suami gue lihat gue cantik gitu, enggak.
kayak tapi gue berpenampilan tuh memang buat diri gue gitu. Because I want to look good to myself gitu. Gitu kan. It's that confidence lah untuk diri sendiri gitu kan. It's the way I appreciate myself gitu kan. Nah, terus gue ngerasa gini kan, aduh kok gue pakai hijab jelek banget ya, apa gue buka aja ya. Ada banget kayak inner voice tuh kayak gitu kan. Cuma akhirnya gue mikir kayak gini, oke, rather than perfections, you chase for progression gitu kan. Kayak oke, aku memang belum bisa 10 gitu. Kalau sekarang aku masih 2 atau 3 gitu ternyata gitu. Ya gak apa-apa, aku comfortable dulu dan aku akan pelan-pelan naik gitu. Mungkin gak harus secara penampilan ya gitu, tapi mungkin pelan-pelan naik aku adalah sesuatu yang orang lain gak lihat gitu. Misalnya gitu, aku tambahin doa inilah dalam sholat aku gitu. Atau kayak aku tambahin sunnah apa, atau aku puasa gitu, something yang mungkin orang nggak lihat gitu. Tapi aku yakin dari akumulasi kecil yang even other people tuh nggak mention gitu, tapi aku memberikan nilai kepada diri aku sendiri yang ya insya Allah gitu kan nanti mungkin akan lebih baik gitu ke depannya. I see. Dan ini berarti kamu mulai berhijab setelah kamu married. Kayaknya kita belum touch base. Jadi kamu married itu kapan dan mungkin ada pressure nggak sih sebenarnya dari suami untuk berhijab gitu? Oke, aku tuh married sebelum pandemi gitu. Ada pressure apa enggak? Enggak ada sama sekali. Suami aku alhamdulillah dia tuh tipe orang yang kayak ya udah do what you want to do, selama itu baik, selama itu kamu yakin, selama itu kamu bikin kamu happy, ya just do it gitu. Supportive banget ya. Yes, but know the consequences gitu. Misalnya kayak kalau lo shopping ya duit lo habis gitu kan. Intinya gitu. You can do what makes you happy but but gitu kan. Be smart about it. Gitu. Jadi gak ada sih dari orang tua tuh juga gak pernah. Maksudnya kayak ibuku juga gak yang kayak aku mau pakai hijab lah gini-gini, walaupun dia berhijab ya gitu. Jadi kayak apa ya, aku cukup beruntung sih ya punya lingkungan yang kayak ya aku bisa mengikuti kata hati dan ya udah level aku segimana saat ini gitu. I really like it when you say progress and not perfection sih, karena memang aku juga tahu di komunitas hijaber pun ini menjadi suatu obrolan besar ya, kayak ini nggak bener, mestinya begini, mestinya seperti itu gitu. Iya. Dan sebenarnya satu lagi sih yang aku pelajarin gitu, mungkin ini bisa resonate atau kayak relevan lah ya buat teman-teman yang akan dengerin podcast ini gitu. Jadi kalau ada orang berhijab itu aku sering banget dengar kayak gini, semoga istiqomah ya. Istiqomah tuh artinya semoga hatinya tuh ditetapkan, hatinya tuh dibikin konsisten untuk melakukan ini gitu. Nah ternyata tuh bener banget gitu, karena emang being konsisten, apalagi hijab tuh kan dipakai tiap hari ya gitu. Itu emang susah banget gitu, karena to be honest, apalagi kita cewek misalnya kayak lagi browsing lagi aduh bajunya lucu, tapi kayak bisa nggak ya dipakai buat hijab lagi gitu, bisa nggak ya misalnya kayak sekarang kan sebenarnya udah ada kayak manset atau apa, tapi is it look good dipakein manset kan juga mungkin enggak gitu. So kayak nerima accept bahwa emang saat ini aku udah nggak bisa lagi pakai itu ternyata berat. Iya. Apalagi kamu lumayan lah ya, dari dulu kan kamu kerjanya ternyata di industri beauty, terus apresiasi fashion juga, pasti itu banyak cobaan-cobaan dan godaan-godaan. Betul. Tapi aku bersyukur ya, sekarang tuh kalau di sosmed gitu banyak banget influencer tuh yang share tips and trick gimana caranya pakai hijab tapi tetap kelihatan bagus dan stylish gitu. Jadi thank you so much buat teman-teman influencer yang sudah emang inspirasikan hidupku. Betul. Oke. Terus habis itu masa-masa COVID kamu berhijab, sempat ada identity crisis juga. Habis itu kamu hamil ya waktu. Jadi waktu COVID itu pas aku memutuskan untuk berhijab, ternyata saat itu aku sudah hamil. Gitu. Jadi itu tahu atau nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu gitu. Jadi waktu itu tuh kayak ya emang aku
pengen aja pakai hijab kan. Terus ternyata pas ketahuan hamil itu aku tuh udah 8 minggu kalau nggak salah gitu, 8 minggu. Terus habis itu tuh kayak sebenarnya yang paling susah tuh adalah pas lagi hamil dan melahirkan itu kan bentuk badan berubah ya. Sorry, bentuk badan berubah ya, gitu. Dan waktu itu aku jadi kayak ada 2 perubahan gitu, Bi. Jadi perubahan pertama adalah aku dari non hijab ke hijab gitu. Yang kedua perubahan tubuh dari mungkin dulu aku kan fit banget ya, atlet gitu kan. Aku berolahraga gitu kan, angkat beban gitu kan. Emang iya? Iya ya. Oh oke, sampai segitunya. Angkat beban emang maksudnya aku seaktif itu gitu kan. Jadi tiba-tiba kayak aduh mau nggak mau emang badan tuh kayak udah melebar gitu kan. Melebar gitu kan. Terus aku tuh kayak aduh bingung gitu ya. Baju-baju yang dulu aku suka sekarang nggak bisa dipakai gitu kan. Terus aku juga belum nemu style yang cocok buat aku gitu kan. Jadi kadang-kadang ada kayak gombrong semua juga jelek, tutup kayak nempel semua baju kayak gitu kan. jadi aku tuh kayak galau gitu kan. Tapi akhirnya ya that is real story though. Maksudnya kayak it's real gitu, it's real gitu kan. Apalagi maaf banget bisa pas lagi menyusui kan pasti membesar ya kita ya, payudara kan membesar gitu kan. Jadi kayak susah juga gitu loh buat yang pakai hijab gitu, karena it's not something yang kamu harus tunjukkan gitu kan. Kalau bisa di cover gitu kan, ya gitu. Jadi again aku waktu itu akhirnya mikir lagi Bi gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, emang ini aku lagi lost aja nih style aku gitu. Pakai model hijab A gak bisa, hijab B gak bisa, baju A gak bisa, baju B gak bisa. Tapi aku kayak ya udah trial and error aja gitu. Dan yang kedua adalah maybe to let go things yang kita udah punya sebelumnya gitu. Walaupun kita suka banget ya, tapi maybe udah gak cocok di kita sekarang gitu. Seperti? Ya kayak baju-baju lekbo gitu kan. Baju-baju atau kayak ya kadang mungkin bajunya bisa dipakai tapi harus di cover banget, yang nggak cocok juga buat iklim Indonesia gitu, bakal panas banget gitu, aku nggak bakal nyaman. Akhirnya aku kasih aja ke orang gitu, daripada mau bazir juga kan, nggak bisa kepake gitu. Nah, then you have your motherhood journey. Was it susah nggak, atau kamu ngerasa you change nggak during motherhood? Sangat gitu. Kayak kalau kata orang kan menikah nggak akan merubah apapun ya. Ya udah gitu. Basically mungkin dari pacaran jadi tinggal bersama gitu kan. Kalau jadi orang tua tuh merubah banget sih gitu. Kenapa merubahnya? Pertama adalah aku ngerasa ini adalah the second lowest point in my life. Oh, being a mother is the second lowest one in your life. Yes. Bukannya jadi ibu tuh kayak menggebu-gebu dengan kebahagiaan dengan buah hati. Ya oke. Karena sebenarnya jadi ibu tuh butuh persiapan. Bukan hanya persiapan financial gitu kan, tapi juga persiapan emosional. Dan saat itu aku tuh awalnya mau nunda gitu, karena aku tuh kayak waktu itu berpikir 2020 tuh adalah momen dimana aku tuh pengen kejar karir terakhir gitu loh. Nah, terus waktu itu aku juga sempat ada opportunity untuk pindah keluar gitu. Tapi karena COVID kan jadi nggak bisa gitu kan. Nah, jadi akunya tuh kayak belum ikhlas gitu kali ya. Nah, another thing adalah pas lagi kehamilan aku, it wasn't an easy pregnancy gitu. Aku muntah-muntah dari aku hamil awal sampai aku mau lahiran. Mateng lah. Iya, terus aku 2 kali bed rest. Iya, jadi bayangin ya, dari orang yang aktif banget nih gitu kan, weightlifting, Muay Thai gitu kan, tiba-tiba jadi kayak aku terkapar, aku muntah-muntah jam 5 sore tuh aku udah nggak bisa bangun tidur. Kayak ya udah sorry, gue udah nggak bisa makan juga nggak bisa gitu kan. Oh wow. Jadi dan yang bed rest kedua itu tuh aku sempet pendarahan. Jadi anak aku tuh hampir prematur gitu. Jadi aku tuh di situ tuh ngerasa kayak aku ngerasa ada sebagian dari kehidupan aku yang keambil gitu loh. Just because I need to
grows someone yang ada di perut gitu, which is sebenarnya nggak bagus ya aku berpikir kayak gini, tapi this is the truth. Ini kebenarannya, menjadi seorang ibu tuh memang nggak mudah gitu. Terus aku jadi tadi kan juga sempet cerita ya bahwa secara keluargaku sempat ke US gitu kan. Kakak aku dan aku tuh jauh umurnya gitu, dan kita jarang tinggal bersama karena waktu habis dia pulang ke US berapa tahun, habis itu dia boarding school terus sekolah di luar gitu. Jadi kita juga nggak pernah bareng. Nah, throughout my childhood aku juga sendirian gitu. Nah, aku ngerasa terenggut lagi kehidupan aku karena aku kebiasaan sendirian. Sedangkan sekarang, sedangkan waktu awal aku punya anak gitu, ini anak tuh nempel aja sama gue gitu kan. Kayak aduh aku tuh pengen banget kayak tinggalkan aku sebentar saja. Nah terus bayangin sebagai konteks, ya udahlah aku introvert, udahlah aku kayak biasa sendirian, COVID kan lagi lockdown gitu, mau kayak pergi keluar ke mall juga nggak mungkin gitu. Bahkan waktu itu aku ingat banget keinginan aku hanyalah kayak aku pengen solocation, aku pengen ke kamar hotel, aku sendirian aja bengong gitu, karena aku overly stimulated banget waktu itu gitu. Nah, bukan anaknya yang overly stimulated, ini emaknya yang overly gitu, bener-bener. Sampai pas waktu itu tuh ada momen dimana anakku tuh nangis terus, terus aku kayaknya cuma bisa tidur 1 jam gitu, dan itu tidurnya juga duduk ya Bi, jadi bukan sambil tuh kayak udah zombie gitu. Terus aku terus itu kayak mempertanyakan kehidupan aku gitu, kayak emang ini yang pengen gue lakukan dalam hidup ya. Terus kayak gue tuh pengen apa sih sekarang dalam hidup, yang waktu itu jujur aku tuh nggak pernah, aku waktu itu belum bisa jawab. Dan aku bilang sama suami aku tuh kayak aku nggak tahu what I want in my life gitu. Kayak tadi aku mention bahwa aku memang orang yang kayak kalau aku tuh, buat aku gampang banget lah dulu ya kayak menjawab kayak apa yang akan kamu lakukan 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Karena aku tuh orangnya prepare gitu kan. Nah, begitu punya anak itu kayak di blender. Iya. Aduh, kayak keder gitu, kayak nggak tahu mau ngapain. Iya gitu, dan anak itu adalah faktor atau parameter yang paling nggak bisa aku kontrol gitu. Jadi parameter tak terkontrol itu benar unexpected banget gitu kan. Semenit bisa ketawa, menit kemudian dia bisa menangis gitu kan. Jadi kayak itu tuh kayak apa ya, lowest point aku sih ya, another lowest point, tapi mungkin kayak turning point aku sebagai seorang manusia ya, karena akhirnya aku sadarin bahwa planning okay, tapi be more flexible in your life is also kayak something yang important gitu. Tapi kalau kayak gitu, would you consider yourself you had some sort of kayak postpartum depression PPD gitu atau? Aku juga jujur aku nggak tahu ya, karena waktu itu aku nggak ngetes. Tapi setelah akhirnya dengan ke nano-nanuan hidup aku itu di saat menjadi ibu baru, akhirnya aku tuh memang sebenarnya sempet kayak konsultasi ke psikolog gitu. Tapi again psikolog tuh kayak soulmate juga gitu kan, kayak cocok apa nggak cocok gitu kan. Sampai akhirnya aku ketemu sama seorang psikolog yang cocok gitu. Akhirnya aku cerita gitu, kayak aku ngerasain kayak gini, aku capek banget, aku tuh ngerasa kayak energi aku tuh diserap gitu sama anak ini, dan aku jadi marah gitu, ada marahnya gitu kan. Nah setelah aku sama psikolog itu, akhirnya aku berproses dan aku justru malah menemukan banyak hal yang sebenarnya terjadi sebelumnya gitu kan, yang harus aku selesaikan dulu gitu. Jadi being a parents tuh kadang we need to apa ya, kayak reparenting ourselves gitu ya, menyelesaikan unsolved problem ke diri kita sendiri gitu kan gitu. Terus kemudian aku tuh juga sempet belajar, aku ikut mindfulness for beginner class gitu. Jadi itu dulu kayak diajarin kayak ini meditasi maksudnya? Enggak. Jadi mindful itu sebenarnya tuh broad banget gitu. Jadi mindful itu bisa kayak setiap kita jalan aja, itu tuh sebenarnya kita
kadang-kadang suka nggak sadar gitu kan, begitu kita bangun dari tidur, kaki kanan atau kaki kiri duluan yang turun. Sebenarnya itu kayak subconscious kita gitu kan. Nah, intinya adalah meningkatkan consciousness kita gitu terhadap apa yang kita lakukan, termasuk makan, termasuk berjalan, dan juga bernafas. Nah, nafas itu yang bawa ke meditasi sebenarnya gitu. Nah, berarti, dan ini kayaknya ceritanya sangat amat real untuk banyak ibu-ibu. Ternyata punya anak itu nggak selalu kayak rainbow and sunshine. Terus ternyata kayak, oh si bayi kecil ini keluar kayak biggest blessing, yes of course. Tapi kadang-kadang kitanya yang ya mungkin dengan situasi dan lain-lain juga kitanya mungkin bukan nggak siap sih ya. Mungkin lebih kayak, wah kayak taken by surprise gitu. Dan ya bisa masuk ke ala-ala some sort of depression juga. And I think it's good that we can hear this kind of story karena nggak banyak orang yang cerita kan sebenarnya that actually sometimes jadi ibu tuh nggak semuanya again happy aja gitu. Betul. Tapi jujur akhirnya aku menyadari gitu, kadang tuh blessings nggak hanya kelihatan indah gitu ya. Kadang blessings itu bisa bentuknya challenge gitu. Karena aku ngerasa setelah aku punya anak, aku saat ini menjadi orang yang lebih baik gitu. Lebih baik tuh mungkin bukan kayak aku achieve sesuatu yang kayak orang tuh make a stamp on it gitu loh, kayak oh kamu juara 1 gitu, enggak sih gitu. Tapi aku ngerasa kayak ada progress internally dalam diri aku gitu. Dan turns out selama aku menjalani kehidupan, I always focus on finish line supaya aku happy gitu. Tapi ternyata progression, even orang nggak tepuk tangan ya atas progres kita tuh sebenarnya our biggest cheerleader gitu loh. Kayak iya nih aku udah ke step ini, lanjutnya apa lagi ya gitu, buat diri sendiri aja gitu. Terus waktu after this period, berarti you would say periode ini tuh kayak one of your other lowest point in life. How did you end up overcoming it, if you can reflect? Oke. Yang pertama adalah menyadari bahwa we are not okay gitu. Nggak banyak orang yang mau admit bahwa currently gue lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Yang kedua adalah it's okay to seek for help gitu. Kalau kita mau untuk tanya atau minta tolong gitu, sebenarnya it's the first step gitu. Jadi waktu itu akhirnya yang aku lakukan adalah aku ke psikolog, aku cerita sama dia. Dan aku berprogres gitu. Kadang-kadang kalau kita ke psikolog tuh rasanya nggak enak, ya kan? Kayak aduh kita kayak dikulik-kulik banget nih gitu. Aduh sesuatu yang kayaknya nggak pengen diinget-inget gitu kan? Atau diri kita tuh secara unconsciously nggak pengen inget itu gitu. Rasanya tuh kayak dikulik-kulik banget gitu. Dan kadang-kadang kalau habis sesi psikolog kan rasanya kayak aduh capek banget nih, bengong gitu kan. Terus bengong. Terus habis itu yang kedua aku belajar mindfulness, termasuk aku belajar meditasi gitu. Jadi aku menyadari bahwa kenapa aku suka sholat gitu ya, kenapa aku suka beribadah, karena aku suka kesunyian yang diberikan dan ketenangan yang diberikan gitu. Dan sholat itu kan paling ya 5-10 menit, 10 menit udah lama banget gitu kan ya, 5 menit gitu kan. Nah dengan meditasi aku tuh bisa dapat 45 menit dalam sehari untuk diri aku sendiri gitu. Jadi aku belajar meditasi. Waktu itu aku belajar 7 days silence gitu. Jadi benar-benar nggak ngomong, nggak baca buku, nggak lihat HP. Gila. Ini gimana caranya? Wanita modern bisa kayak gini, kok nggak bisa kayaknya. Iya nggak. It was the best moments ya for me gitu. Karena aku rediscover myself dan juga healing myself dengan melepas beberapa perasaan, beberapa mungkin reaksi negatif, dan at the same time juga melatih diri aku gitu supaya bisa lebih conscious dan juga lebih mindful lagi dalam aku menghadapi hidup gitu. Jadi kalau caranya gimana? Pertama adalah aku recap. Pertama adalah admit it dulu if you are not okay. Yang kedua adalah seek jalan keluarnya gitu. Kalau memang belum ketemu jalan keluar yang tepat saat ini, seek for another gitu. Karena aku percaya bahwa kayak
kadang-kadang destination kita tuh belum selesai di pintu 1 gitu. Ada pintu 1, ada pintu 2, ada pintu 3 yang harus kamu jalankan. Dan yang ketiga adalah be ready to open the gate, be ready to open the door gitu. Dulu tuh aku pernah baca quotes yang mungkin kalau buat anak-anak tuh kayak gak make sense banget gitu. Jadi dulu aku kan balet ya. Terus di Kamu bukannya sekarang masih balet? Masih balet. Tapi aku sempat vakum kan. Jadi waktu aku dulu kecil di tempat balet aku tuh di dindingnya ada tulisan kayak gini. Intinya kayak guru tuh akan datang saat muridnya siap. Ya bayangkan anak 13 tahun, 17 tahun baca itu, ya enggak lah, gurunya dulu yang siap, baru muridnya belajar gitu kan. Nah, aku akhirnya menyadari pas aku lagi buka pintu itu satu-satu gitu, aku nggak akan dapat meaningnya, aku nggak akan dapat pembelajaran kalau aku tuh nggak siap gitu. Jadi sebenarnya saat kita cari caranya, in the meantime kita juga siapin diri kita gitu. I see. Kamu udah melewati banyak nih dari hidup kan, tapi I also know that kamu tuh banyak kayak rediscover yourself as a woman gitu, not just as a mother. Kayak what do you do on your everyday life untuk make sure kamu tuh masih apa ya, cup kita sebagai wanita tuh tetap full gitu. Oke. Again tadi udah di-mention juga kayaknya always fill your own cup dulu. Jadi dulu mungkin karena aku juga karena ibu aku kan tipe yang kayak cukup keras ya. Jadi kayak if you want to be a good kid itu ada certain fit sendiri lah gitu kan. Jadi aku tuh terkadang suka gak punya boundaries gitu ya kan. Nah jadi aku ngerasa I need to fill my own cup dengan set boundaries. Set boundaries di sini apa sih? Buat aku ternyata yang paling penting itu adalah aku punya me time gitu. Me time can be anything gitu. Buat masing-masing orang beda-beda gitu. For me time adalah aku balet lagi. Jadi setelah aku 8 tahun vakum, aku akhirnya yaudah aku balet lagi as an adult gitu. Yang kedua adalah I ask my partners to take care of my kid saat aku lagi meditasi gitu. Dan jujur ya kalau anak udah teriak-teriak gitu kayak mama gitu kan pas lagi lo meditasi gitu kan akan ngerasa kayak aduh guilty banget gitu. Tapi akhirnya aku berpikir bahwa kalau aku gak meditasi saat aku ketemu sama dia gitu, atau aku nggak balet dulu saat aku ketemu sama dia tuh akunya kopong gitu, akunya juga tidak bisa memberikan kualitas dari hubungan antara aku dengan anak atau antara aku dengan suami ataupun aku dengan teman aku gitu kan. Jadi always fill your own cup first before feeling to other people gitu. Wow. Nah tadi kita udah dengar banyak cerita, kamu journey berhijab, kamu journey lowest point, dan kebetulan kita lagi di bulan Ramadan juga. Jadi mungkin apa sih yang you're looking forward to this Ramadan? Oke. Ya, ini mungkin agak sedikit throwback ya. Bulan Ramadan itu jujur salah satu challenge terbesar aku sebagai ibu tuh datangnya di bulan Ramadan gitu. Oke. Jadi tahun pertama aku jadi ibu itu kan nggak ada helper ya gitu. The first periods aku tuh kayak nggak ada helper gitu kan. Terus aku tuh kayak masalah ibu-ibu zaman now. Bener. Aku nggak ada helper aku nggak balik-balik gitu kan. Itu tuh aku kayak ada banget rasa emosi gitu kayak aduh gue tuh capek banget gitu. Karena kan kalau Ramadan lebih banyak aktivitas ya gitu. Ya ada sahur, ada buka puasa, ada taraweh gitu kan. Jadi tuh kayak aduh gue capek banget. Terus pada saat yang bersamaan tuh kayak aku ngerasa kenapa ya beban sebagai seorang ibu sama beban sebagai seorang ayah tuh beda ya gitu. Kayak ya memang sebenarnya gak bisa disalahin suaminya juga gitu. Mau sesuportif apa suaminya, tetap dia nggak akan bisa nyusuin, ya kan? Tetap dia nggak mungkin bisa pumping gitu kan? Jadi memang kayak accept bahwa memang mungkin kayak fair doesn't mean kayak sama gitu ya. Equal tuh bukan berarti harus sama gitu. Memang wadah aku di sini dan akhirnya karena aku ngerasa di Ramadan pertama tuh aku chaos banget gitu ya. Di Ramadan kedua tuh aku ngerasa kayak oh kayaknya aku tuh bisa deh ada sesuatu yang internally aku level up gitu. Level up kayak oke, di Ramadan kedua I need to
admit bahwa memang sebagai seorang ibu lebih banyak gitu kan hal yang harus dilakukan untuk prepare anak gitu kan. Tapi aku nge-switch mindset aku, it's something yang noble gitu, rather than a baggage. Tapi ya oke, ya udah pahala gue banyak gitu lah. Nah itu yang kayaknya mau aku bawa lagi ke depan. Dan aku jujur ini my challenge gitu ya. Aku tuh pengen belajar ngaji lagi sih gitu. Ngaji bisa ya gitu, tapi kan ada certain rules ya gitu. Kalau dalam ngaji tuh panjang pendeknya, dengung lah apa. To be honest, it's something yang aku pengen pelajarin lagi. Dan semoga selepas Ramadan pun aku bisa ngebawa ini, behavior ini gitu ke depannya. Amin. Semoga dilancarkan Ramadannya, puasanya, dan nanti juga Lebarannya. Mungkin pertanyaan terakhir, aku selalu menanyakan ini di pertanyaan terakhir. Segmen ini namanya Life as Modern Women. Apa sih definisi kata-kata tersebut untuk seorang Feminarita? Oke, aku lihat ke sana ya. Oke, jadi mungkin life as modern woman bedanya sama orang tua kita gitu ya, atau mungkin tante kita yang mungkin beda 20 atau 30 tahun dari kita. Zaman sekarang tuh banyak banget informasi. Banyak banget, bukan hanya informasi tapi persepsi orang gitu kan. Persepsi yang ada di eksternal lah ya gitu. Jadi life as a modern woman for me adalah cari middle ground di mana kita itu tahu perspektif dan informasi dari luar, tapi juga accept something yang ada di dalam kita, values kita, hal-hal yang penting buat kita, approach kita gitu, and being okay saat orang lain gak setuju akan hal itu, atau being okay saat ternyata ini salah gitu ya. Ya udah just improve gitu. So basically gimana caranya untuk finding those balance sih gitu. So thank you so much Femi for coming today. Kayaknya cerita kamu resonate banget untuk banyak dari kita. Kalau ternyata tuh hidup tuh benar banyak naik turunnya ya. Banyak dimana kita sometimes lose ourselves, terus kita have to find ourselves again. Ada masa-masa lowest point yang kadang-kadang kita juga kita prepare, ternyata enggak. Jadi thank you so much for sharing your story dengan sangat amat raw, sangat amat real. And also thank you so much for our audience for watching. Don't forget to like and subscribe, and see you on the next episode. Bye!